Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Rashid Abdurrahman dari program studi Teknik Industri dengan NIM 120190046 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resume saya terkait dengan web LS Xavier, di mana modul pertama yaitu dengan judul Research Preparation. Ini merupakan hasil resume saya terkait dengan web yang di LS Xavier untuk memenuhi tugas stadium general. Baik, dalam modul pertama itu terdapat subbab. Yang pertama ada funding atau pendanaan, di mana dalam funding ini dijelaskan pendanaan merupakan struktural penting dalam setiap proyek penelitian. Dalam hal ini terdapat beberapa sumber pendanaan, yaitu lembaga pemerintahan, organisasi nirlaba, dan yayasan swasta. Pendanaan dalam penelitian ini juga dapat datang dalam bentuk hibah, kontrak ataupun beasiswa. Baik, proposal harus secara jelas menguraikan pertanyaan penelitian, metode yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dan hasil yang diharapkan dari proyek itu sendiri. Proposal yang penting untuk menyertakan biaya yang terlibat dalam penelitian sangat menganjurkan permohonan pendanaan. Penting untuk memperhatikan peluang dari pendanaan yang cocok untuk proyek penelitian. Ini melibatkan penelitian sumber pendanaan, ya, sumber pendanaan yang potensial, dan pastinya mengikuti spesifikasi terkait pedoman pendanaan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa proyek yang diusulkan itu memenuhi kriteria kelayakan. Selanjutnya, masih pada subfunding, terdapat kata kunci di mana dalam melakukan postdoktoral dapat dilakukan melalui dana pribadi atau independent funding. Ketika melakukan independent funding, perlu untuk memperhatikan institusi yang dipilih. Apakah institusi tersebut memiliki layanan yang diperlukan untuk penelitian atau tidak. Selanjutnya, ada juga cara menggunakan dana ketika melakukan penelitian, yaitu melalui beasiswa atau hibah penelitian. Hibah penelitian ini merupakan pemberian berupa biaya yang dilakukan individu untuk dialokasikan kepada pihak lain untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian seperti menyusun proposal dan melakukan penelitian. Uh, yang selanjutnya ada yang dinamakan syarat beasiswa postdoktoral secara umum. Yang pertama ada the offline, ini yaitu surat permohonan seperti CV, pernyataan kontribusi untuk penelitian dan kepemimpinan dan lain-lain. Yang kedua, the proposal yang mengenai penelitian yang ingin dibahas. Uh, Selanjutnya ada the host institute, di mana surat komitmen untuk mengikuti dan mendukung penelitian. Dan yang terakhir yaitu knowledge utilization, yang dimana pengetahuan akan digunakan atau dibagikan begitu. Selanjutnya, uh, hal yang dapat di harus diperhatikan dari beasiswa meliputi yang pertama, atau hal yang didapatkan dari beasiswa itu meliputi pertama gaji, peralatan laboratorium dasar, bahan habis pakai, biaya perjalanan, dan uang saku. Selanjutnya, sebelum melakukan penulisan lamaran beasiswa, hal yang harus dilakukan yaitu baca panduan khusus, pastikan bahwa beasiswa tersebut akan sesuai dengan karir yang diinginkan. Dan yang ketiga, pahami proses penilaian. Uh, Hal yang perlu dilakukan ketika mengirimkan berkas lamaran beasiswa, yang pertama ada edit. Edit di sini yaitu koreksi dan pastikan semua bagian sudah lengkap. Perhatikan tengah waktu pengumpulan. Selanjutnya ada sesi wawancara. Setiap proses dalam pendanaan beasiswa pastinya ada sesi wawancara. Yang pertama, menjaga waktu ketika diwawancara.
Artinya harus siap ketika ditanyakan pertanyaan apapun, dengan waktu yang tidak terlalu lama maupun tidak terlalu cepat ketika menjawab pertanyaan. Yang kedua, berlatih menjawab beberapa pertanyaan sehingga saat wawancara berlangsung begitu dapat berbicara lancar. Nah, selanjutnya hal yang dicari pemeriksa atau pengulas beasiswa. Pertama, ada proyek yang dianjurkan itu merupakan hasil pemikiran orisinil dan inovasi dalam proyek tersebut. Yang kedua, ada surat lamaran ditulis dengan baik dan disajikan dengan jelas. Selanjutnya ada ketepatan waktu pengumpulan, di mana ketepatan waktu pengumpulan di sini yaitu penelitian yang dianjurkan untuk memperhatikan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu kandidat yang memiliki visi yang jelas tentang kemajuan karirnya, tepatnya untuk 10 ke depan dan bagaimana dalam mencapainya. Selanjutnya ada kegagalan umum yang sering terjadi. Yang pertama, kegagalan menunjukkan pentingnya topik yang diterapkan. Pertanyaan penelitian tidak teridentifikasi dengan baik, tidak terfokus atau didukung oleh data. Studi yang dirancang tidak menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, proyek terlalu ambisius dan tidak layak dalam jangka waktu atau anggaran yang tersedia. Yang kelima yaitu tinjauan literatur yang tidak lengkap. Dan selanjutnya, kurangnya pemahaman tentang metodologi yang akan diterapkan. Dan yang terakhir yaitu rencana pelatihan dan pengembangan tidak dipikirkan dengan baik. Nah, dari kegagalan umum pastinya ada kunci sukses dalam pengajuan beasiswa ini. Yang pertama, membaca dengan cermat catatan panduan, meminta saran kepada rektor atau mentor. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang lain yang telah berhasil dan dalam skema tersebut. Dan yang terakhir yaitu persiapkan dengan baik untuk wawancara, meminta bantuan orang lain untuk membantu wawancara tersebut. Nah, selanjutnya masuk kepada modul 1 bagian 2 yaitu riset design, di mana dalam riset tersebut terdapat funding hack for research, beberapa riset yang dibiayai oleh penyandang dana. Penyandang dana tersebut akan meminta penerima hibah untuk menyediakan berbagai jenis dan tingkat akses terbuka ke informasi, data dan publikasi yang akan timbul dari pendanaan. Salah satunya ya penyandang dana terbesar di dunia seperti yang kita ketahui yaitu National Institute of Health. Penelitian yang didanai oleh National Institute of Health ini telah menghasilkan terobosan yang sangat besar yang berdampak pada keberlangsungan hidup seseorang, memberikan kehidupan yang lebih sehat dan mengembangkan kelandasan penelitian yang mendorong penemuan baru. Dengan demikian dapat diartikan bahwa funding hack ini merupakan pembiayaan atau modal yang dilakukan oleh suatu badan usaha kepada para penelitian. Selanjutnya modul 1 bagian 2, masih dalam bagian 2 ada terdapat successful grant application, yaitu kunci dalam menyiapkan aplikasi hibah yang berhasil, di mana pertama itu memunculkan ide yang pastinya kreatif, penelitian yang baru dan menarik gitu. Yang kedua, temukan peluang pendanaan yang cocok. Selanjutnya, pahami lembaga pendanaan, dapatkan informasi dari latar belakang, tulis bagian teknis, pastikan bagian administrasi sudah selesai lalu dikirimkan. Itu merupakan kunci dalam menyiapkan aplikasi hibah yang berhasil. Di sini juga terdapat 3 penyandang dana. Yang pertama ada NSH,
itu penelitian yang berkaitan dengan kesehatan, NSF yaitu penelitian yang berkaitan dengan science, dan DARPA penelitian yang berkaitan dengan teknologi. Dari kedua sini yang sering muncul yaitu NSF dan LSA. Tujuan NSF itu yaitu untuk mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan, memajukan kesehatan dan kesejahteraan nasional, dan tujuan lainnya. Selanjutnya tujuan NSA untuk mencari pengetahuan mendasar tentang sifat dan perilaku sistem kehidupan, dan penerapan pengetahuan itu untuk meningkatkan kesehatan, memperpanjang hidup, dan mengurangi beban penyakit dan disabilitas. Selanjutnya masuk kepada desain penelitian. Desain penelitian di sini pada keseluruhan strategi yang akan dipakai dalam menjawab pertanyaan penelitian begitu. Desain penelitian ini harus dirancang sedemikian rupa dengan kehati-hatian bahwa penelitian itu ketat, layak, dan etis. Ada beberapa jenis desain penelitian, antara lain yaitu desain eksperimen, desain observasional, dan desain survei. Jenis desain yang digunakan akan bergantung pada pertanyaan, penelitian, dan sifat data yang akan dikumpulkan. Jadi hal ini harus dipertimbangkan terkait beberapa faktor saat merancang proyek penelitian, termasuk ukuran sampel, metode pengambilan sampel, dan metode pengumpulan data. Rancangan penelitian juga harus mencakup rencana analitis dan interpretasi data. Selanjutnya masuk kepada Research Data Management. Ini merupakan modul 1 bagian 3, di mana terdapat beberapa hasil yang saya dapatkan. Pertama, manajemen data penelitian yang akan saya bahas. Pengelolaan data penelitian mengacu pada proses pengumpulan, penyimpanan, dan berbagai data penelitian. Manajemen data yang efektif sangat penting untuk selalu memastikan bahwa data tersebut benar-benar akurat, handal, dan dapat diakses untuk mengelola data penelitian secara efektif. Penting untuk menetapkan protokol yang jelas untuk pengumpulan dan penyimpanan data. Ini mungkin melibatkan pengembangan prosedur operasi standar ya untuk pengumpulan data, membuat prosedur pencadangan data, dan memastikan bahwa data disimpan dengan aman. Ya, berbagai data juga merupakan aspek penting ya dari manajemen data penelitian. Berbagai data dapat mendorong kolaborasi dan mempercepat laju penelitian. Namun ya penting untuk memastikan bahwa pembagian data dilakukan secara etis, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam manajemen tersebut, kita harus mengetahui apa itu data mentah dalam penelitian. Jadi data mentah dalam penelitian ini dijelaskan bahwa data yang direkam secara otomatis, contohnya observatorium ilmu bumi, yang diamati secara manual, contoh wawancara dan survei begitu. Dan yang ketiga yaitu data pengukuran satu kali, contohnya ya sifat kimia. Nah, kita juga harus mengetahui begitu alasan mengutip data, pertama untuk sains yang lebih baik, transparansi dan validasi, reproduktibilitas dan ketahanan gitu. Ya, untuk penggunaan kembali dan penemuan pastinya ada meta-analisis big data, ekstra pengetahuan baru. Ekstra pengetahuan baru itu terdapat dua. Yang pertama, secara radikal meningkatkan bidang biomedis. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Baik, jadi dalam kesimpulan manajemen tersebut, kita perlu mengutip data secara sistematis untuk meningkatkan transparansi ilmiah, reproduktivitas, ketahanan, ya arsip data yang akan dapat
ditemukan begitu terus menerus dengan data yang dikutip akan meningkatkan kemampuan untuk validasi dan penggunaan kembali begitu. Dan yang terakhir sasarannya yaitu meningkatkan terjemahan biomedis secara signifikan ya. Baik, ini merupakan selanjutnya modul 1 bagian 4 terkait dengan research collaboration, di mana terdapat beberapa poin yang saya dapatkan mengenai kolaborasi penelitian ini, di mana kesepakatan antara 2 atau lebih kelompok penelitian untuk menjaga atau untuk bekerja sama dalam suatu proyek untuk menghasilkan output pengetahuan ilmiah yang baru. Kolaborasi penelitian dapat menjadi cara yang berharga untuk meningkatkan kualitas dan dampak penelitian. Ya, kolaborasi dapat melibatkan peneliti dari berbagai disiplin ilmu ya, tentunya lembaga dan negara. Ya, di kalangan akademisi berbagai istilah digunakan untuk merujuk pada research collaboration, termasuk authorship, research networking, dan research partnership. Ada berbagai format kerjasama penelitian seperti dari ke antar departemen dan kerjasama antar lembaga ke internasional. Selain itu ada juga dari kerjasama antar disiplin ke intradisiplin. Selanjutnya, untuk kolaborasi yang sukses, lebih baik memiliki individu dengan minat penelitian yang sama. Kolaborasi dalam penelitian lintas disiplin antara peneliti muda dan senior dengan praktisi sangat penting untuk karir peneliti pemula. Selanjutnya ada karakteristik sains modern yang semakin interdisiplin, yang kompleks dan mahal, mendorong para ilmuwan untuk terlibat dalam penelitian kolaboratif ini. Mengapa diadakan kolaborasi dalam penelitian? Yang pertama, memberikan motivasi untuk mengembangkan berbagai keterampilan. Yang kedua, agregat berbagai keterampilan dalam hal orang dan sumber daya, memberikan kesempatan untuk mewujudkan penghematan karena infrastruktur penelitian dan pelatihan personel gitu. Selanjutnya, bagaimana berkolaborasi dalam penelitian? Yang pertama, pastinya para sarjana seperti saya sendiri, yaitu mengkomunikasikan ide dan temuan penelitian melalui blog, microblog, situs jejaring sosial, dan banyak platform web yang marak di dunia ini ya. Yang kedua, interaksi fisik tatap muka. Misalnya saat konferensi, lokakarya atau seminar terbukti sangat efektif dan berhasil untuk bertemu, berdiskusi, bertukar, dan berkolaborasi. Kunci utama kolaborasi tadi kita sempat membahas terkait dengan mengapa diadakan kolaborasi dalam penelitian. Sekarang kita membahas kunci utama kolaborasi dalam penelitian. Yang pertama, pastinya kita harus ada kesabaran dari diri kita sendiri. Yang kedua, hubungan formal, hasil yang disepakati, sikap bertanggung jawab, divisi tanggung jawab, rajin ikut jadwal tersebut. Nah, ketika kita udah mengetahui kunci, kita menentukan bagaimana cara untuk membangun kolaborasi itu. Untuk membangun kolaborasi penelitian yang efektif, penting untuk mengidentifikasi kolaborator potensial yang memiliki keterampilan dan keahlian yang saling melengkapi. Kolaborator juga harus memiliki tujuan penelitian yang sama dan berkomitmen untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, komunikasi yang efektif juga penting untuk kolaborasi penelitian yang sukses ya. Ini mungkin melibatkan pengembangan rencana komunikasi yang menguraikan bagaimana informasi akan dibagikan dan bagaimana jika konflik akan diselesaikan. Perlu diingat bahwa jangan terpancing untuk berkolaborasi jika bukan dari keinginan diri sendiri. Bukan berarti semua orang tampaknya tertarik dengan berkolaborasi sehingga terpaksa untuk berkolaborasi.
Selanjutnya, bagaimana cara menemukan kolaborator akademik? Yang pertama, memanfaatkan hubungan yang ada, berkolaborasi sering berhasil dengan baik ketika bekerja dengan orang yang dikenal dan dipercaya. Supervisor seringkali merupakan eh, hubungan terkuat dan kolaborator pertama. Selanjutnya, ya kita pastinya harus menyadari kekuatan timbal balik dan reputasi. Perlu diingat bahwa banyak kolaborasi yang gagal sejak awal karena ekspektasi dan tujuan yang tidak sesuai atau bekerja dengan pihak yang tidak memiliki keterampilan dan sumber daya yang tepat untuk membuat proyek berjalan. Tidak ada gunanya berkolaborasi dengan mitra yang tidak memberikan keahlian dan sumber daya tambahan dan tidak memaksimalkan kontribusi kita yang kita berikan begitu. Selanjutnya, membangun relasi dan koneksi baru. Dan pastinya yang pertama ada identifikasi siapa atau organisasi seperti apa yang kita inginkan. Yang kedua, bersikaplah terbuka untuk melakukan hal-hal yang berbeda dari bidang studi. Selanjutnya, nilai kekuatan, hubungan, dan susun strategi untuk menjalin hubungan. Dan selanjutnya, banyak banget tadi yang kita bahas terkait dengan bagaimana menentukan kolaborator akademik, membangun relasi, dan kita masuk kepada faktor keberhasilan kolaborasi. Faktor keberhasilan kolaborasi ini yang pertama pasti memiliki tujuan untuk berkomitmen bersama, mempunyai kepercayaan yang tinggi, saling bergantung, mengumpulkan sumber daya, berbagai kekuatan, resiko, dan penghargaan. Yang ketiga, membutuhkan keahlian yang berbeda. Selanjutnya adanya tanggung jawab masing-masing. Masuk kepada modul terakhir dari subbab modul pertama, yaitu seks dan gender equity in research, di mana ini merupakan modul 1 bagian 5. Terdapat poin-poin yang saya dapatkan terkait dengan kesetaraan seks dan gender dalam penelitian ini. Yang pertama, kesetaraan seks dan gender dalam penelitian mengacu pada penyertaan yang adil dan merata baik laki-laki maupun perempuan dalam studi penelitian. Secara historis, wanita kurang terwakili dalam penelitian klinis yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang kebutuhan dan masalah kesehatan khusus wanita. Untuk memastikan kesetaraan seks dan gender dalam penelitian, penting untuk menyatakan laki-laki dan perempuan dalam studi penelitian. Ini mungkin melibatkan peserta dari kedua jenis kelamin dan menganalisis data berdasarkan jenis kelamin dan gender. Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana jenis kelamin dan gender dapat mempengaruhi hal yang bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi dalam penelitian begitu. Ya, ini mungkin melibatkan pengembangan pertanyaan penelitian secara eksplisit mempertimbangkan jenis kelamin dan gender atau melakukan analisis terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Nah, itu terkait dengan kesetaraan seks dan gender dalam penelitian. Selanjutnya, bias gender dalam penerbitan akademik. Dalam video Elsevier itu dijelaskan oleh Cassidy R. Sugimoto dan rekan menyajikan bahwa analisis bibliometrik yang menegaskan bahwa ketidakseimbangan gender bertahan dalam hasil penelitian di seluruh dunia. Ya, di negara-negara yang paling produktif, semua artikel dengan wanita dalam posisi penulis dominan menerima lebih sedikit kutipan daripada artikel dengan pria dalam posisi yang sama. Portofolio publikasi wanita lebih domestik daripada rekan pria. Mereka yang mendapat lebih sedikit keuntungan dari kutipan tambahan yang diperoleh dari kolaborasi internasional. Selanjutnya, apa yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya dari proses yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, pastinya terus mengumpulkan dan memantau data. Kedua, mempertimbangkan hambatan apa yang dapat menurunkan promosi diri bagi peneliti wanita. Yang ketiga, tanyakan pada diri sendiri apakah kita telah mempertimbangkan semua wanita yang berkualifikasi sama sebelum mengundang penulis dan peninjau. Dan yang terakhir, terkait
yang harus dipertimbangkan yaitu pertimbangan membuat komposisi aspiratif. Baik, yang dapat saya dapatkan dari modul 1 ini, kita dapat menarik kesimpulan di mana persiapan penelitian melibatkan beberapa komponen kunci seperti pendanaan, desain penelitian, pengolahan data penelitian, kolaborasi penelitian, dan kesetaraan jenis kelamin dan gender. Itu yang dibahas di modul 1. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemaparan hasil resume modul 1 saya pada WebL Xavier. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Lanjut kepada modul selanjutnya next video. Terima kasih.